Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pandangi gedung sekolah ini. Bagaimana? Apa kabar? Apakah rindu belajar di kelas bersama teman-teman? Tapi ada gejolak rindu yang harus kita tahan. Sementara tetap di rumah, tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran pada subbab alat ukur panjang. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Setiap kali kita mengukur, artinya dibutuhkan suatu alat ukur. Alat ukur yang digunakan pada pengukuran panjang akan kita pelajari berikutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran adalah ketelitian dan ketepatan. Ketelitian artinya menunjukkan seberapa pasti hasil suatu pengukuran, sedangkan ketepatan adalah menunjukkan seberapa tepat hasil pengukuran mendekati nilai yang sebenarnya. Alat ukur panjang yang pertama yaitu mistar, atau yang biasa kita sebut dengan penggaris. Skala terkecil dari mistar yaitu 0,1 cm. Artinya, kalau kita menggunakan mistar untuk mengukur suatu panjang, maka hasil pengukurannya tidak bisa lebih rendah dari 0,1 cm. Sedangkan ketelitian dari mistar yaitu setengah dikali skala terkecil, yakni menjadi 0,05 cm. Ini adalah salah satu contoh cara mengukur suatu panjang dengan menggunakan mistar. Mungkin kita sudah terbiasa ya mengukur sesuatu dengan mistar. Di sini ada sebuah persegi panjang yang akan kita ukur dengan mistar. Hasil pengukurannya adalah 2,5. Tetapi bisa dilihat di situ panjang bendanya tidak pas di angka 2,5, tetapi lebih sedikit. Maka hasil pengukurannya adalah 2,5 plus minus 0,05 cm. 0,05 cm ini adalah ketelitian dari mistar. Alat ukur panjang yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini lebih teliti daripada mistar. Pada mistar hanya memiliki satu skala, yaitu skala utama aja. Sedangkan pada jangka sorong punya dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Untuk bagian-bagian jangka sorong dapat kamu lihat pada gambar. Terdiri atas rahang tetap, yaitu rahang tetap atas dan rahang tetap bawah. Kemudian ada rahang sorong atas dan rahang sorong bawah. Untuk rahang sorong ini dapat kamu geser dan sesuaikan dengan ukuran benda yang akan kamu ukur. Setelah itu, dapat kamu kunci dengan tombol pengunci. Dan bagian lainnya yaitu ada tangkai ukur kedalaman. Skala terkecil dari jangka sorong yaitu 0,1 mm. Sedangkan ketelitiannya yaitu 0,05 mm. Setelah kamu letakkan benda yang akan kamu ukur pada jangka sorong, setelah itu kita dapat membaca hasil pengukuran pada jangka sorong. Seperti yang kamu ketahui sebelumnya, bahwa jangka sorong terdiri atas dua skala, yaitu skala utama pada bagian atas dan skala nonius pada bagian bawahnya. Untuk cara baca jangka sorong,
angka 9 dikali 0,01 menjadi 0,09 cm. 0,01 itu dari mana? Yaitu dari skala terkecil dari jangka sorong. Kemudian, pengukuran yang terbaca yaitu skala utama ditambah skala nonius. Jadi hasilnya adalah 3,19 cm. Untuk hasil pengukuran yang lebih teliti, dapat kita tuliskan menjadi 3,19 plus minus 0,05 cm. 0,05 cm adalah ketelitian dari jangka sorong. Alat ukur panjang yang ketiga yaitu mikrometerskop. Mikrometerskop memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Untuk bagian-bagian dari mikrometerskop dapat kamu lihat pada gambar. Mikrometerskop lebih teliti daripada jangka sorong, maka skala terkecil dari mikrometerskop pasti lebih kecil daripada jangka sorong. Skala terkecilnya yaitu 0,01 mm, sedangkan ketelitiannya sebesar 0,005 mm. Cara baca hasil pengukuran dengan mikrometerskop dapat kamu perhatikan seperti berikut. Yang pertama, perhatikan hasil pada pengukuran skala utama. Skala utama yaitu yang bagian sebelah kiri ya. Pada contoh ini, maka hasil pengukurannya adalah 2,5 mm. Kemudian, perhatikan garis pada skala nonius, yaitu 35. 35 dikali 0,01 sama dengan 0,35 mm. 0,01 mm didapatkan dari skala terkecil dari mikrometerskop. Kemudian,